Shalom, kita jumpa lagi dalam program pelajaran Sekolah Sabat bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dirancang dan hadir untuk menjaga jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran minggu ini berjudul Sabat Perhentian, yang merupakan kelanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, terutama minggu lalu mengenai ritme perhentian. Mari kita sama-sama membuka buku pelajaran Sekolah Sabat kita dan sama-sama kita melihat secara kesatuan pelajaran minggu ini. Ayat intinya terdapat dalam Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Pada pelajaran kali ini secara khusus disebutkan kata Sabat, yang mana artinya adalah berhenti atau beristirahat. Sebagai contoh, bila mana kafilah melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir dan gurun, lalu mereka berhenti dan beristirahat, itulah Sabat. Tetapi dalam banyak tafsiran, karena Sabat itu artinya berhenti atau beristirahat, maka hari Sabat adalah hari perhentian yang bisa berlaku di hari apa saja, yang penting berhenti. Atau semua hari adalah kudus. Dan bahkan ada yang menafsirkan bahwa Yesus adalah Sabat itu sendiri. Jadi, tidak perlu ada Sabat. Namun dalam ayat inti yang kita sama-sama baca disebutkan sangat jelas. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Jadi jelas bahwa hari perhentian itu adalah hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan. Lalu, apa perlunya kita berhenti atau beristirahat pada hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan? Dalam pelajaran minggu ini paling tidak ada 5 poin yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita beristirahat untuk mengingat proses penciptaan yang Tuhan lakukan sepanjang 7 hari lamanya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita beristirahat pada hari Sabat untuk mengingat akan penciptaan sebagaimana tertulis dalam hukumnya yang keempat, dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah menciptakan dunia ini dengan sangat ajaib dan teratur. Dari tadinya yang kosong, tak berbentuk, dalam minggu penciptaan Tuhan membuatnya begitu indah dan sangat teratur. Terutama kita sebagai manusia diciptakannya di hari ke-6 menurut gambar dan rupa Allah. Dibentuk dari debu dan dihembuskan oleh nafasnya Allah sendiri. Itulah sebabnya kita sebagai makhluk yang tertinggi patut mengingat akan pencipta kita. Yang kedua, beristirahat karena kita merayakan kebebasan. Kita bersyukur akan kelepasan. Khusus untuk bangsa Israel, hari Sabat juga untuk mengingat bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari perbudakan ratusan tahun di tanah Mesir. Peristiwa ini bisa menggambarkan bahwa ada kebebasan dari perhambaan dosa bagi kita semua. Dan kita boleh mendapatkannya dengan iman. Dalam pengalaman sehari-hari, hari Sabat adalah hari khusus di mana kita semua pun merasakan kelepasan, kelegaan, kebebasan dari kesibukan kita sepanjang minggu ini. Adalah suatu saat yang indah bila mana kita memasuki hari Sabat Tuhan, hari yang kita rindukan,
Rasanya begitu lega di mana kita boleh mengasingkan hari itu dengan tidak melakukan segala pekerjaan rutin. Tidak melakukan aktivitas sekuler kita dan membiarkan pikiran kita dengan tenang terfokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, hari peristirahatan ini berlaku untuk semua orang. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi Tuhan menguduskan hari Sabat ini untuk semua orang. Di dalam Keluaran 23 ayat 12 dikatakan, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Apakah hanya kita? Tidak. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Masalahnya, seringkali kita mau menyucikan Sabat untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita berhenti dan menyucikannya. Sementara kita membiarkan orang-orang di sekitar kita, di rumah kita, orang asing yang mungkin menumpang di rumah kita, tetap melakukan pekerjaannya. Bahkan melakukan pekerjaan itu untuk kita yang kita tidak lakukan karena kita menyucikannya. Pelajaran minggu ini mengingatkan kita bahwa peristirahatan ini berlaku untuk semua orang, termasuk yang belum mengenal Allah. Yang keempat dikatakan istirahat untuk melayani. Yesus memberi contoh bahwa di hari Sabat dia tidak diam. Dia pergi melayani, dia menyembuhkan orang, dia menyelamatkan orang, banyak orang dibawa kepada Allah. Bagi kita ini adalah kesempatan kita untuk saling melayani dan bekerja bagi Tuhan dengan cara banyak hal. Bisa berpartisipasi dalam kebaktian, bahkan dengan cara yang sederhana adalah mengikuti kebaktian dan kita bersekutu dengan Tuhan dalam acara-acara kebaktian. Dan yang kelima, memelihara Sabat adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Kita milik pencipta kita. Yeskiel 20 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Apa itu? Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dengan menguduskan hari Sabat, dengan melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan Tuhan, maka kita mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan, pencipta kita. Terima kasih sudah bergabung bersama program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.